Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi paradigma Islam tentang ilmu ekonomi dalam perspektif Islam. So, selamat menyaksikan. Dadah. Pernahkah kalian berpikir bahwa setiap aktivitas ekonomi seperti berdagang, melakukan usaha, bahkan sampai mencari nafkah itu bernilai ibadah dalam Islam? Di dalam ajaran Islam, ekonomi bukan soal angka ataupun keuntungan. Mereka lebih dari moral, tanggung jawab, dan keadilan. Maka dari itu, di dalam paradigma Islam itu merupakan inti dari pembahasan mengenai paradigma Islam tentang ekonomi dan manajemen. Penasaran? Ayo kita bahas! Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat ilmu ekonomi dan manajemen dalam Islam. Dalam pandangan Islam, manajemen dan ekonomi adalah bagian dari sistem kehidupan yang terikat dengan nilai-nilai ketuhanan. Artinya, tujuan utama ekonomi bukan hanya untuk kesejahteraan dunia, tetapi juga mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manajemen dalam Islam berprinsip tauhid, yaitu segala aktivitas manusia harus diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, prinsip amanah, keadilan, dan transparansi juga menjadi nilai inti. Fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian semuanya dilakukan bukan hanya sekedar untuk efisiensi atau profit, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Tujuan manajemen dalam Islam mencakup yang pertama, mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua, meningkatkan iman dan takwa, yang ketiga, menjalankan aktivitas ekonomi secara halal, yang keempat, mewujudkan kesejahteraan umat, yang kelima, menjaga reputasi organisasi sebagai representasi nilai Islam. Yang kedua, keutamaan mempelajari ilmu ekonomi dalam Islam. Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Manajemen dari sudut pandang Islam adalah bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beretika. Setiap transaksi yang jujur, transparan, dan bebas riba tidak hanya mendatangkan keuntungan materi, tetapi juga pahala dan keberkahan. Aktivitas ekonomi dalam Islam juga mencerminkan nilai tanggung jawab sosial, seperti menyantuni fakir miskin, berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah, serta mencegah penumpukan kekayaan di segelintir orang. Teori-teori ekonomi dalam Islam. Islam memiliki berbagai teori ekonomi yang khas dan berlandaskan syariah, antara lain yang pertama, teori distribusi kekayaan, menekankan pemerataan melalui zakat, infak, dan sedekah. Kekayaan bukan hak mutlak individu, tapi amanah yang harus dikelola demi kemaslahatan bersama. Yang kedua, ada teori konsumsi Islami, konsumsi tidak berlebihan, menghindari boros, dan kikir, serta selalu mempertimbangkan nilai akhirat. Yang ketiga, teori produksi Islami, seperti produksi harus halal, jujur, tidak merusak lingkungan, dan berorientasi pada manfaat sosial. 4. Teori harga dan pasar syariah. Pasar harus adil dan transparan. Islam melarang penipuan, manipulasi harga, dan monopoli. 5. Teori manajemen syariah. Manajemen harus dilakukan dengan nilai tauhid, musyawarah, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial. 6. Teori sistem ekonomi Islam. Memandang ekonomi sebagai sistem holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi demi kesejahteraan dunia dan akhirat. 7. Peran pemerintah dan investasi syariah. Negara wajib mendukung sistem ekonomi syariah dan memastikan investasi sesuai prinsip halal, aman, dan memberi kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip universal dalam ekonomi Islam. Islam mengajarkan 5 nilai dasar sebagai fondasi sistem ekonomi. Yang pertama ada tauhid, yang artinya semua aktivitas dalam ekonomi adalah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Yang kedua ada keadilan, yang artinya tidak boleh ada ketimpangan dalam ekonomi. Selanjutnya ada nubuah, yang artinya etika dan akhlak yang menjadi dasar dalam bisnis. Yang selanjutnya itu khalifah, yang artinya manusia diberi amanah untuk mengelola bumi dengan bijak. Dan terakhir ada ma'at, yang artinya semua aktivitas manusia dipertanggungjawabkan di akhirat. 5. Landasan Al-Quran dan Hadis tentang manajemen dan ekonomi. Islam menjelaskan konsep manajemen dalam 2 istilah. Yang pertama, at-tadbir, pengaturan. Yang kedua, arab, penguasa. Yang pertama, at-tadbir, pengaturan. Dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 5 memiliki arti bahwa dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu, yang menekankan bahwa Allah mengatur semua urusan secara terencana. Yang kedua, Arab, penguasa.
Dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 2 yang memiliki arti segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, menunjukkan bahwa Allah adalah pengatur seluruh alam yang menjadi teladan dalam kepemimpinan dan pengelolaan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperkuat prinsip ekonomi Islam seperti dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4836 yang berbunyi, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Oke, kesimpulannya adalah paradigma Islam dalam ilmu ekonomi dan manajemen mengajarkan bahwa bekerja, berdagang, dan mengelola bisnis bukan hanya soal mengejar keuntungan semata. Semua aktivitas ekonomi bisa bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencerminkan bahwa Islam tidak memisahkan antara aspek dunia dan akhirat. Dengan memadukan unsur spiritual, sosial, dan ekonomi, sistem ekonomi Islam hadir untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, berkeadilan, dan beretika. Tidak hanya mementingkan kesejahteraan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat puas melalui nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Oke, sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.